Dalam urusan musibah itu cara pandang kita yang kita perlu benahi. Jadi gini, kalau musibah itu menimpa kepada Anda, faidahnya kan sederhana dulu, bahwasanya kalau ada seorang hamba diuji oleh Allah, itu tanda Allah cinta, karena Allah akan mengangkat derajatnya. Tandanya dia kuat dengan ujian. Innallaha idza habba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai hambanya akan Allah uji dan diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujiannya. Makanya setiap Anda mendapatkan musibah atau bencana, maka katakan bahasanya di dalamnya ada ujian. Anda mau naik pangkat, sehingga Anda melewatinya dengan penuh harapan, bukan menjadi orang putus asa. Diuji dengan sakit, diuji dengan husnudzon langsung, karena Allah akan mengangkat derajatku, derajat keluargaku, derajat anakku, dan sebagainya. Kan begitu, ini kaidahnya. Jadi kapan Allah menguji, husnudzon yang harus kita hadirkan, bahwasanya Allah akan mengangkat derajatku. Maka lewati musibah itu adalah dengan menyerah kepada Allah tanpa protes dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru cara pandang. Kan ada musibah itu, biarpun semuanya adalah pengangkatan, semua adalah untuk membuat perubahan, untuk menjadikan orang itu berubah. Jadi kalau ada seorang hamba kena musibah itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah untuk menghapus dosanya. Kebaikan juga kalau kita sekarang kita banyak dosa. Yang kedua adalah untuk pengangkatan derajat. Yang ketiga adalah untuk tabungan pahala di akhirat. Itu kan semua musibah untuk orang beriman. Orang beriman kalau mendapatkan musibah seperti itu. Tapi kalau orang tidak beriman, kalau mendapatkan musibah di dunia, muqaddimah musibah di akhirat. Sakit gigi yang Anda rasakan kemarin itu, kalau Anda serahkan kepada Allah jadi pahala. Bisa saja melampaui daripada zikir Anda yang banyak itu. Diberi oleh Allah sakit, anak Anda demam, Anda akan diangkat derajat Anda oleh Allah. Makanya di dalam melihat musibah harus seperti itu. Cuman dalam menilai itu adalah yang harus waspada. Jika contoh pengampunan dosa, Anda boleh nunjuk ke sini. Jadi kalau Anda mendapatkan satu ujian, musibah, sakit dan sebagainya, Anda husnudzon, ini karena dosaku ya Allah, puji syukur padamu telah kuberi sakit, dan semoga dengan ini ampuni aku ya Allah, ampuni. Jadi kalau nunjukkan diri boleh, karena saya banyak dosa. Tapi kalau nunjuk ke orang, sedikit adab dong, bahasanya semoga Allah mengangkat derajatmu. Ini adab, jangan sampai tuh karena lu banyak dosa makanya. Lah kan enggak enak, ini enggak punya adab. Adab menilai itu penting. Kadang-kadang kita salah memahami ilmu. Orang Jogja kena gempa bumi karena banyak dosa. Wah, dia kurang ajar. Kenapa ada kita katakan orang Jogja kena gempa bumi, semoga Allah mengangkat derajat mereka, Allah memberikan pahala. Itu loh punya adab, tata krama. Karena bisa saja yang kena gempa itu nggak punya dosa dia. Orang sakit lama, ahli istighfar, kegencet. Loh. Jadi cara pandang aja. Anda punya tata krama dan kesomaan dalam mandang. Jadi kalau musibah menimpa orang lain, besarkan hatinya. Allah akan mengangkat derajatmu, Allah akan memuliakanmu, Allah akan gitu. Dan Allah mengampuni pakai gitu, tidak usah karena dosa-dosa. Aceh tsunami, karena di Aceh banyak dosa, banyak pezina. Loh, kalau urusannya banyak pezina dan pendosa, Cirebon juga harus kena tsunami dong. Kadang kita sering mandang orang dengan pandangan biji, kelompok pandangan biji. Ini karena nggak punya adab kita mandang orang lain. Kenapa kita katakan Aceh diangkat derajat mereka oleh Allah, ditenggelamkan? Dalam hadis Nabi kan disebutkan termasuk orang mati syahid mati tenggelam. Loh, kan enak. Sehingga yang hidup tuh, anak-anak yang hidup tuh ada kebanggaan, ayahku mati syahid. Lah ini orang salah karena perubahan. Di Aceh banyak orang tidak sholat. Lah ini kan sudah nggak benar. Termasuk kita sering mendengar kalimat-kalimat orang yang congkak. Jogja digempurnya ini karena maksiat mereka semuanya. Maksiat. Wah, serem banget. Kayak dia tidak punya maksiat. Kalau urusan maksiat kayaknya gempa dulu dia yang kena. Jadi tolong cara pandang yang santun ya, yang sopan. Kalau melihat musibah pada orang lain, jangan Anda mengingat dosanya. Bisa jadi bukan karena dosa,
tapi karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Tapi kalau menimpa kita, boleh ini karena dosa saya, lalu kita merenung dengan ibuku, dengan saudaraku, itu ampuni aku ya Allah, boleh seperti itu. Ini cara pandang. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.